kalau bahasa gaulnya, bahasa kerennya Jakarta Future Exchange. Oke. Gitu ya kan. Udah mulai British Kalau tuh harus ada. Ini aku ngomong aja guys. Tadi masuk ke sini. Aduh, aku ngomong apa? Aduh gini. Lama-lama ini sendiri. Iya, ternyata dia bisa gini-gini guys. Kan kita agak-agak Udah mulai cair, udah mulai enak. Kayaknya ya. bentar lagi host ini dikuasai sama dia. Halo guys, berjumpa lagi di Hype Techno Podcast Edition, podcastnya anak muda Indonesia. Ini adalah episode ke-59 guys, masih bersama saya, Anthony Skywalker. Anthony Skywalker. Don't talk, let's dance. Don't talk. Don't talk, let's dance. Don't talk, let's dance. I'm on the way. I'm not far away. Ya guys, di episode ke-59 ini luar biasa banget. Kita kedatangan dua wanita cantik ya, yang pandai mengurus keuangan guys. Itu idaman semua pria guys. Wanita-wanita yang pandai mengurus keuangan dan bisa mengembangkan keuangan kita. Nah, ya, kita sambut Christine dan Helen. Yeay! Halo Christine, halo Helen. Halo. Itu mic-nya dikebawain dikit biar biar cantiknya kelihatan. Oke? Jadi Christine dan Helen ini ya adalah, kalian profesinya apa? Marketing keuangan boleh. Nah, tapi kadang-kadang kalau di publik mungkin orang taunya kita konsultan keuangan. Oke. Nah, itu Nah, kayaknya lebih keren tuh. ya, konsultan keuangan ya. Nanti Oke. saya mau konsul. Keuangan saya menipis nih, gimana? Hah? Nah, boleh. Ya kan? Boleh. Gimana cara berkembang? Dipompa? Nah, Atau gimana? banyak cara kan. Oh, banyak sebenarnya, cara ya? kan? Nah, tergantung Ya. kitanya aja mesti gimana. Jadi Helen, jadi kalau kamu biasanya menyebut dirimu apa? sama sih, kurang lebih kayak Selain wanita cantik ya? wanita karir mungkin Oh, ya. wanita. Iya. Ya, jadi kamu kalian ini konsultan keuangan, bergerak di bidang apa? Stock market ya, kalau nggak salah ya. Orang kalau di Indonesia kayaknya pada bingung kalau kita bilangnya stock market. Oh. Tapi kalau misalnya secara globalnya memang kita bisnisnya di stock market. Kalau Indonesia Nah, taunya kalau stok, di stok gula Indonesia- habis ya. Mungkin kadang-kadang orang kalau di sini bilangnya ada yang dibilang futures, ada orang paling Oh, future familiar ya? bilangnya saham, orang ngertinya. iya. Nah, tapi padahal kita beda sama saham. Oh, future tuh film ada Back to the Futures itu. Itu Beda. sama nggak? Oh beda ya? Beda, Pak. Oh beda. Beda. Apa bedanya? Kalau futures ini sama future? Berarti kan ini masa depan keuangan kita, wah sejahtera, gitu bener gitu ya? Iya. Apa nggak ini? Nggak sama. Disamain juga nggak apa-apa. Terserah aja lah. Jadi guys, kalau kalian ketemu sama wanita-wanita cantik ini, masa depan cerah ya. Itu nama gereja bukan ya? Iya, lu Nama sekolah sih. Oh, nama sekolah Nama juga. sekolah, nama Nama sekolah. gereja juga. Dan- Gerejanya iya. temanku. Anaknya sekolah situ. Iya benar juga berarti. Jangan-jangan temannya temanku. Iya, ini yang punya ruko ini dia soalnya. So, jadi yang membedakan, jadi ada kalau di bisnis itu ada dua ya guys, real market sama stock market ya.
Jadi yang membedakan tuh kalau real market itu kayak kita beli ke pasar ya, biasanya beli apa? Beli kue ya. Terus beli apa? Kamu sukanya beli apa itu? Beli baju sih. Ah, baju itu termasuk real market ya? Iya, benar. Oke, jadi kalau stock market tuh kayak apa? Kalau stock market tuh seperti apa? Nah, kalau dari secara gampangnya aja sih ya, biar kita orang kadang-kadang kan bingung. Apa sih bedanya perusahaan real sama yang kayak kita, yang hitungannya kalau tadi yang dirimu bilang stock market. Nah, kalau misalnya stock market itu secara gampangnya kalau aku bilang kadang-kadang orang bingung, aku mesti beli saham di mana? Oke. Nah, kita itu penyedianya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen beli saham tapi itu bukan saham Indonesia yang pasti. Oke. Nah, saham di luar Indonesia kayak misalnya pengen beli sahamnya Amerika, indeksnya Amerika, itu bisa beli di kita. Oh. Atau misalnya pengen beli biasanya emak-emak ya. Oke, emak-emak. Kayak kita cewek-cewek, Oh, ibu-ibu sosialita sekarang itu senengannya arisan emas. Oh. Nah, Kamu ibu-ibu ya? Belum ya. Aku sebenarnya ke dia. Belum. Ah, belum ya. Belum bisa dianggap ibu-ibu. nah, Tapi 11-12 ya kayaknya. Gitu ya? Iya. emang mirip ya? Enggak, maksudnya penghasilannya. Amin. Terus gimana? Nah, jadi kalau biasanya mama pengennya itu beli emas. Nah, di kita bisa trading emas. Oh, trading emas ya? Oh, Nah, luar jadi biasa. kalau dibilangnya itu orang bilangnya komoditi. Nah, ada yang bisa kadang-kadang pengen tahu mata uang. Nah, di kita juga ada namanya forex. Nggak cuma mata jelalatan ya, kayak ini cowok-cowok yang di sini nih, mata jelalatan ya. Jadi mata uang apa forex ya istilahnya Iya, ya? forex. Aku masih inget dikit-dikit guys ya. Jadi macam-macam. Jadi di kita itu ada forex, ada komoditi. Nah, itu yang salah satu tadi aku bilang, ada emas, ada minyak, nah macam-macam. Terus ada juga ada indeks, baik itu indeks Asia ataupun indeks US. Lalu yang produk terbaru dari kita itu ada CFD Stock Index. Nah, itu khusus untuk saham-sahamnya Amerika aja. Oh gitu ya. Amerika itu kalau nggak salah apa ya dulu ya, ada S&P ya. Ya, itu S&P. yang termasuk tadi aku bilang indeks Oh. saham. Nah, kalau misalnya Oh. stok tadi itu sahamnya Starbucks, Oh ya. Microsoft. Ya, jadi kalau aku boleh simpulkan ini berhubungan dengan pasar modal guys ya. Bukan pasar pucang ya, pasar modal ya, pasar modal. Pasar modal itu berarti ya ada bursa ya, Betul. mata uang ya, Betul banget. terus indeks ya. Nah, Tahu indeks nggak guys? Ya, indeks prestasi itu, tahu ya? Indeks korupsi. Nggak, indeks itu berarti kayak kalau di Jepang tuh namanya Nikkei ya, Betul seperti kayak gitu ya. banget. Kalau ya tadi kalau Amerika S&P, ada Dow Nasdaq ya, Dow Jones, Jones ya. Internasional ya. Jadi iya, banyak kan internasional. berarti kebule-bulean gitu dong. Rada British Oh, iya. dong, rada British Makanya jadi rambutnya ya. itu pirang-pirang ada aura-aura gimana gitu ya. Apa nih jare wong Jawa gak tau mulai layangan nih. Enggak bercanda ya. Jangan diambil hati ya Ellen ya. Enggak. Karena aku tahu future-mu itu luar biasa bright gitu ya. Karena ya kita nggak boleh ngapa-ngapain sama cewek-cewek ini guys. Kalau deketin mereka, future always bright ya. So, kalian ini berarti di bawah sebuah perusahaan atau lembaga, namanya apa? Kalau kita bernaung di satu namanya PT Agrodana Futures. Oke, ini ya PT. Ini kok kayak musim pemilu gini. Oh, bukan. Tapi Bukan. warnanya biru. Bukan, Oh, bukan ya. Bukan Beda yang aja. itu ya. Oh, bukan ya. Enggak dong. Atau tak pikir ownernya termasuk orang-orang Oh, itu. enggak, Oh, bukan enggak. ya. Oh, iya. Memang iya. karena logonya biru, makanya Oh, iya. harus ada kebiru-biruan. Oh iya. Lu cerita sedikit tentang perusahaan kalian, mungkin bisa cerita sedikit gitu. PT Agrodana ini kita tuh bergerak di jasa keuangan. Oke. Nah, kita di bawah naungan 2 bursa sebenarnya. Oh, 2 bursa ya. Luar biasa. Yang pertama ada bursa JFX atau kalau bahasa gaulnya, bahasa kerennya Jakarta Future Exchange. Oke. Nah, gitu ya kan. Udah mulai British. Iya, iya. Kalau tuh Nggak. harus ada. Ini aku ngomong aja guys. Tadi masuk ke sini. Aduh, aku ngomong apa?
Aku ngomong apa? Aduh gini. Lama-lama ini sendiri. Iya ternyata dia bisa gini-gini guys. Bisa. Ngomongnya emang gini-gini. Iya, kan kita agak-agak Udah mulai cair, udah mulai enak Kayaknya ya. bentar Iya. lagi host ini dikuasai sama dia. Awas nanti Ayo. pindah ini nih, pindah Kan? kedudukan Mau- kayaknya. posisi. Ya, nanti dulu Oh, ya, nanti dulu, tergantung oke. kontraknya ya. Oke. Aku dapat apa dari kamu gitu? Bahaya ini, bahaya. ini. Bahaya. Gak bahaya, Ta. Mumpung yo. Apa namanya? Kan bargaining ya, bargaining gitu kan. Ini kan semua bisnis ya gitu lah. Ya terus lanjutkan ya. Terus yang kedua tuh kita ada ICDX, bursa ICDX atau ICDX. Indonesia Commodity Derivative Exchange. Inggris lagi kan. Itu bahasa apa? Ya? Maksudnya bingung aku. Kalau di bahasa Indonesianya itu ada BKDI sebenarnya. Iki bahasa Indonesia. BKDI. BKDI. Singkatan? Singkatannya tuh Bursa Komoditi Mm-mm. Derivatif Indonesia. Ojo paling ngetok contekan. Enggak. Kalau di sini boleh nyontek. Oh, gitu ya? Kamu kalau kuliah boleh nyontek nggak? Gak boleh lah. Oh, Langsung di cut Kalau off gitu. sebetulnya kalau aku ngomong ya, nyontek tuh nggak apa-apa. Analis yang orang kuliah itu kan menganalisa masalah, itu sama kayak Iya. kamu. Maksudnya boleh aja nyontek, yang penting kan solusi ada ya gitu Iya, ya. betul, Oh, betul, bener nggak? betul. Bener nggak? Iyalah. Masa mau diinget semua? Iya kan? Nama menteri. Nah, Pusing Ya, dong. iyalah. Kalau Heeh. ditanya menteri tahun 1900 waduh, Iya, bingung. siapa menteri? Sekarang aku tanya, siapa menteri pemuda dan olahraga? Kamu tahu? Aku tuh cuma tahu menteri pendidikan toh. Siapa? Oh, Nadiem. Nadiem. Iya. Jadi, wes gak usum gitu. Gak usum ya? Gak usum. berarti boleh lah di Boleh, sini. boleh. Titik-titik lah ya. Iya, yang penting kan kamu cara ngatasi masalahnya gimana Iya, gitu ya. iya. Ya, terus Oke. lanjut. Terus habis gitu kita ini udah perusahaan yang legal. Oh, legal. Legal pas. Nah, kita tuh udah legal karena kita sudah dilindungi sama Bapepti. Kita sudah masuk Bapepti. Jadi kalau Oh. pengen ngecek kelegalitasan Agrodana, bisa langsung ke websitenya ini Bapepti aja sebenarnya. Tapi kalau melamar masih ke papamu kan? Kalau ini Papa ke harus sekolah dulu sih. Oh, sekolah ya? Aku udah sekolah. Oh, sudah ya? Udah. Mau sekolah apa? So, kayak ya terus bercanda. Gitu. Serius Terus juga enggak apa-apa sih. habis gitu Mumpung. Ya mumpung. ngomong deh sih. Terus. Terus setelah itu di Agrodana ini pastinya kan nggak mungkin toh kayak ada nasabah yang masuk ke kita tanpa ada yang mencatat transaksinya mereka, tanpa ada yang mengawasi segala sesuatu transaksi yang masuk. Jadi tersistematis dengan apa namanya sistemnya? Sistemnya kita pakai ada namanya Citra. Oh, Bukan Citra Kirana ya. Oh, bukan Citra taksi itu bukan. Bukan, beda-beda Oh orangnya. ya, terus? Citra itu clearing info of trade. Oh, gitu Jadi ya. dia di sana tugasnya mencatat transaksi nasabah. Jadi para nasabah itu sebenarnya udah nggak perlu khawatir lagi sih. Kayak transaksiku gimana ya besok, transaksiku hari ini gimana ya. Karena itu sudah sudah Tercatat. pasti dicatat dicatat oleh yang namanya Citra. Oh, itu kayak asisten pribadi gitu ya? Iya benar. Oh. Ya kurang lebih sama-sama lah kayak gitu lah. Enak ya? Enak mas. Aku aja cari asisten pribadi susah. Ini loh, enak. sama tahu ada salah satu yang mau. Mulai Mei ya berarti ya kalian Ya. ada ya. Ini cabangnya ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Lampung. Zimbabwe. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada, Oh, belum nggak ada ada. kita, Oh, ya. belum ada. Oh, Belum masuk sampai sana ya. Nigeria. Oh, Nggak belum. ada. Untungnya tapi yang pasti masih ada di dalam Indonesia. Di dalam Indonesia ya. Iya, belum ada di Ah, luar yang bagus negeri. tuh gitu, nggak usah di perusahaan asing, perusahaan lokal tapi transaksinya transaksi asing guys. Nah, itu lebih oke ya. Lebih mantap Oke. pokoknya. Nah ini yang Oke. tadi dijelasin sama Helen, Oke. yang ada tadi ada ICDX, ada CFD. CFD. Nah, Agrodana itu bekerja sama di dua bursa ini jadinya. Oke. Jadi kalau aku simpulkan juga ya, ini kan kalau orang ngomong ini bisnisnya apa sih gitu kan? Ya sebetulnya semua bisnis kalau ini menurutku ya, aku kasih kesimpulan tuh sama aja ya. Bedanya adalah kecepatannya guys sama sektor real ya. Setuju nggak kalau gitu? Bener banget. Benar ya. Sebenarnya kan ini kalau ngomong ya, semua bisnis itu gambling, bener nggak? Bener, nggak usah semua bisnis, hidup aja gambling loh. Oh ya, mencari pasangan itu Iya, gambling mencari ya? pasangan aja gambling. Soalnya apa? Kita nggak tahu bakal jadi apa kan Iya, next. besok dia jadi ular. Nah, besok Apa jadi dia sapi atau Ya, enggak kita juga nggak apa tahu dia menusuk di gitu belakang kan. kita, Iya, ya. makanya
Jadi Ya, semua hidup itu, selama manusia hidup itu pasti gambling. Kita nggak tahu besok bakal jadi apa sih. Sama Besok punya duit nggak sih? Hendak mengukur kan jadinya. Oh, mengukur ya. Harus ada Tinggi analisanya kita. gitu Tinggi kan. sama tinggi. Tinggi. Enggak, aku lebih pendek kok. Oh, lebih pendek Lebih dikit ya. pendek. Berarti masuk itu kriteria ya. Kan lebih tinggi kan. Yang penting. Nggak, jadi kalau ngomong soal bisnis ya, semua itu gambling. Tapi sebetulnya kalau di bisnis ini, kalau menurutku ya, itu kita nggak perlu banyak mengeluarkan tenaga ya. Ya kita contoh, kita bisnis restoran misalkan. Investasi. Ini kan juga investasi sama ya. Betul banget. Kita harus nyari tempat misalnya, ya kan? Nyari Betul. tempat, habis itu beli piring. Ini restoran kan? Iya, betul, piring, Sendok, ya, garpu. terus nyari lokasi gitu kan? Nyari survei lokasi, lagi, survei. Habis itu karyawan, ya. Tapi yang jangan lupa mesti bayar listrik lagi. Oh ya, Listrik. paling hafal dia guys. Bayar Kalau gitu, listrik, soalnya- bayar air, aduh, komplit udah pasti. Ya, itu nggak kayak kos-kosan. Kos-kosan tuh enak, jebret gitu aja, udah bayar semua. Nah, itu guys, kamu bisa tahu rugi apa untungnya itu berapa lama? Kalau kamu bikin restoran misalkan. Nah, kalau kita bikin restoran paling bisa ketahuan, kita pasti asumsi 1 tahun atau mentok-mentok bisa 3 tahun. 3 tahun baru BEP misalkan. Iya, Oh, lama ini banget. bisa ya. BEP itu cepet, bener nggak? Betul. Break even point cepet. Nah, itu masalah kecepatan guys. Kalau ngomong segala jenis keuntungan, risiko sama, semua bisnis itu sama. Cuman kalau bisnis sektor real itu tadi, dia umba-umba sih guys. Umba-umba, mecati karyawan ya. Belum Terus lagi kadang-kadang ini- ditikung sama karyawannya sendiri. Betul, itu kan tiap hari pagi berangkat ya, pulang terus habis itu sedih lagi nangis, ternyata hari ini nggak laku gitu ya. Ya itu hal-hal yang nggak ada di sini. Hal-hal seperti itu nggak ada ya gitu Betul, ya. nggak ada banget. Sebetulnya gini guys, uang kalian yang di bank itu juga di trading seperti ini sama ya. Sebenarnya, tapi Iya. kan banyak kan orang nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Iya. Jadi sebetulnya ya sama aja sebetulnya itu. Nah ini membuka apa ya pikiran orang supaya siapa sih, kan ada nih orang-orang yang kepingin, saya tuh kepingin nih investasi di pasar modal misalkan, cuman nggak tahu caranya. Betul. Nah hubungi mbak-mbak cantik ini guys ya, kalau kalian pengen investasi duit kalian ya supaya berkembang. Jadi duit tuh jangan ditaruh aja gitu loh. Kalau Biasanya ditaruh- disimpan di bawah bantal. kalau ditaruh jamuran nanti. Jamuran dimakan tikus. So, jadi gitu ya. Nah, ngomong lagi ke masalah produk yang kalian transaksikan gitu ya. Komoditi apa aja yang, maksudnya apa aja yang kalian transaksikan di sana gitu. Forex ada Forex itu mata uang ya? Iya benar, mata uang. Bukan mata jelalatan tadi ya? Bukan. Beda ya. Oke. Nggak boleh itu ya. Oh, nggak apa-apa lah. terus gini. Terus Forex mata uang Heeh. seperti USD, JPY. USD itu berarti Amerika ya, JPY berarti Jepang. Terus Oke, Jepang terhadap Aussie, Australia, pound sterling kayak gitu. Oh, jadi Jepang terhadap, oh jadi mata uangnya Jepang terhadap Iya. Australian dollar, misalkan gitu ya? Iya, misalnya terus kayak USD terhadap Jepang, JPY Oh, gitu ya. gitu. Gitu. Oke. Jadi berhadapan-hadapan gitu ya, kayak bertarung gitu ya. Kayak kita dong, salah ya, salah. Kayak kita lagi berhadapan-hadapan. Berhadapan tuh kan. Tapi pikirannya tidak mana. bertarung kan. Oh, bertarung ya, kita bertarung melalui diskusi ini. Iya. Oke, nah Terus terus, yang kedua ada produk saham, indeks saham. Oke. Kayak yang tadi kakaknya bilang ada Nasdaq. Dipanggil kakak loh kamu. Kakak, Aduh, aduh. so sweet banget kemajuan dipanggilnya guys. Kakak. Baru berapa menit guys? Kalau 1 jam aku dipanggil sayang. Nah, jadi ini ya Forex 7 mata uang utama. Oh ini ya, Ya. Euro, USD, Great Britain, Great Britain, Pound Sterling gitu ya. Pon. USD, US dollar ya. Terus AUD USD itu Australia. Oh gitu ya. Jadi oh ini yang tadi ini melawan ini ya. Ya. Euro melawan USD. Ya. Ini Pound Sterling melawan USD. CAD itu apa CAD? Canadian itu bukan? Iya, Kanada.
Kanada Mata uang sama Kanada, betul. New Zealand itu. New Zealand. Indeks. Nah, ini kan ada perbedaan waktu nih. Betul nggak? Betul. Betul. Misal apa itu gimana? Tapi sebenarnya kalau dibilang ada perbedaan waktu itu tergantung. Kalau di stock market khususnya kayak di futures itu sebenarnya waktu transaksinya malah lebih enak. Biasanya kalau orang buka toko pasti ada 8.5 kadang-kadang kayak kantoran. 9 to 5, 8 8 to to 5 ya kan Iya. biasanya. Nah, kadang-kadang ada juga yang bukanya dari jam 8 ketemu jam 8 12 jam kerja atau yang bukanya kadang-kadang ini dari pagi ketemu sampai sore doang, kadang-kadang beda. Nah, kalau di sini itu bukannya ya bisa dibilang orang-orang pada bilang 24 jam. 7/24 jam, bahkan 1 minggu full bisa buka. Tapi di sini bukanya itu Senin sampai Jumat Sabtu dan libur. Sabtu Minggunya libur. Natal Libur Natal. Tapi marketnya tetap buka padahal kadang ada beberapa yang buka, tapi banyak kan tutup memang. Majority-nya tutup karena Lebaran buka ya berarti? Lebaran buka. Iya, nggak kayak pasar Pucang guys. Lebaran tutup. Terus? Lebaran buka. Nah, terus untuk jam kerjanya itu dari ada ya kalau setiap Senin itu kita bukanya itu jam 6 pagi sampai subuh sampai jam 4 pagi. Ketemunya 4 pagi lagi. Ya itu karena menyesuaikan market sana ya. Iya, jadi pagi kita ngikutin marketnya biasanya Australia. Oke. Nah, siang kita ngikutin marketnya Eropa. Nah, soal malamnya kita Amerika. ngikutin marketnya Amerika. Makanya bisa dibilang 24 jam sehari. Berarti guys, nggak perlu keluar negeri pun kalian bisa kena jet lag guys. Ya. Nggak tidur soalnya. Nggak tidur bener. Kalau diikutin Nggak terus perlu nggak naik pesawat tidur. keluar negeri udah kena jet. So itu ya. Nah kemudian komoditi yang lain ya ada lagi ya ini emas ya. Iya, ada emas, silver, sama oil. Jadi kalau misalnya orang pengen beli, kalau misalnya kadang-kadang orang kan bingung, kalau di Surabaya biasanya beli emas banyak kan orang ke pasar Belauran taunya. Oh iya ya. Nah, toko emas jajaran. Tahu betul. Ya kan, Tahu ya kan? betul emas. Nah, Kamu lebaran kemarin ada emas. Ya terus. nah kalau di sini nggak, tinggal buka aplikasi, harga emasnya sekarang mungkin orang taunya harga emas 1 juta per kilo. Nah, tapi kalau misalnya di kita itu harga emasnya itu berupa dolar, jadinya ada poinnya sendiri. Nah, mungkin orang kadang bingung, ini kok harganya aneh sih. Nah, itu ada rumusnya sebenarnya. Jadinya kita bisa tahu harga per kilonya itu berapa. Oke. Ya jadi itu kira-kira begitu guys. Tapi kalau mau detailnya guys, itu ya langsung aja ke mereka guys ya. Nah ini aku mau cerita sedikit ya. Sebetulnya bisnis ini nih pernah menolong aku guys ya. Tahun berapa ya waktu itu ya? Lupa aku. Tahun zaman nggak enak. Aku jadi pemusik tuh nggak punya modal. Ceritanya nggak punya modal nih cerita. Ini cerita sedikit ya. Nggak punya modal, terus akhirnya alat-alat aja nggak bisa beli. Karena nggak ada yang support ya. Terus aku di challenge sama seseorang, kamu mau serius di musik ya, orang Jakarta ini. Oh, aku pikir si siapa Enggak, aku di challenge. Enggak. Itu kan gue kalau sama si Hans ya ngomong, Hans kan umurnya di bawah kan. Ini kan aku masih seumur ya baru kuliah gitu ya. Oh, masih Ya, muda lah ya. masih muda. Oh, masih muda. Berarti Sekarang udah juga tua masih ya. muda. Nah, terus di challenge, kalau kamu bisa memenangkan nih festival yang tingkat nasional ini, kamu akan aku kasih, bukan dikasih duit, dikasih pinjaman lunak. Beda kan? Kalau dikasih betul. duit kan dibeliin Enak ya. pinjaman lunak. Ya, pinjaman lunak pikir, ya gimana lagi? Berangkat lah. Menang. 1 band berangkat. Ya, alatnya awalnya minjem temen gitu ya. Berangkat Jakarta, akhirnya menang. Wes, singkat cerita juara 1 tingkat nasional ya. Tapi ini cerita sedihnya belum. Itu masih awal. Cerita senengnya. Akhirnya dikasihlah pinjaman lunak. About 40 juta waktu itu zaman segitu tahun Udah gede 98 dong. lah ya. Iya, gede. Itu udah gede ya, udah gede. Nah, kita nyicilnya pakai manggung. Kalau manggung dapat duit cicil itu. Maksudnya gitu. Kalau zaman dulu manggung dibayar berapa emangnya, Pak? Nah. Aku udah nggak inget itu. Kadang dibayar nasi bungkus. Waduh, kasihan banget loh ya, kasihan banget loh. Nah, tapi intinya ya, setelah itu, ini kan leadernya band nih. Nah,
tanda tangan ya, yang tanda tangan aku kan. Band itu bubar. Siapa tuh yang nyicil? Ya, Yang tanda tanda tangan tangan. lah. Apesnya ya. Tapi nggak itu enak ya. aku berterima kasih sama teman-temanku yang meninggalkan itu. Itu membuat apa ya? Nah itu setelah begitu kan bingung nih gimana ini harus bayar ya. Lah kok aku ngelamar kerja, dapatlah semacam kayak gini. Futures juga. Iya, ya zaman itu aku masih inget apa ya, ya sama lah, kurang lebih hampir sama. Nah di sini aku mikir, oh iya ya, ini caranya. Akhirnya aku invest juga, nggak gede sih. Dari situ aku bisa ngelunasin 40 juta itu. Aku 20 juta itu, aku punya 20 juta waktu. Kan aku udah nabung-nabung apa untuk beli rumah gitu ya. Ini untuk ternyata aku harus bayar utang 20 juta habis, 20 jutanya gimana nyarinya? Akhirnya karena aku bisa kerja di kayak gini kan, kayak gini nih money easy come easy go kan gitu ya. Gitu ya. Jadi akhirnya bisa nabung, bahkan bisa membuat usaha karena ini. Setelah itu stop, udah berhenti, akhirnya full di musik. Balik lagi ke Iya, habitat aslinya. iya ke habitat asli. Tapi aku kayak diberi jalan gitu loh. Ini loh, kan rasanya nggak mungkin ini duit dari mana, gimana caranya kan gitu ya. Jadi cicil sedikit akhirnya. Ya itu aku berterima kasih sih sama teman-teman. Kalau nggak gitu aku nggak akan di musik selamanya gitu loh. Jadi ini ya untuk yang mungkin percepatan, nah nih untuk percepatan finansial ya bisa juga, tapi harus dipelajari sungguh-sungguh ya, bener nggak? Betul banget. Jadi semua bisnis ada risiko, tapi ini adalah ada kesempatan yang bagus untuk bisa meraih keuntungan. Ya ini cerita sedikit ya guys, ya itu tadi karena kita tidak perlu melakukan bisnis kayak yang sektorial toh. Harus nggak perlu karyawan, nggak perlu ini, intinya nggak capek. Ini suasana kantor kalian ya. Nah bisa jelasin nih gambar-gambarnya nih, ini ngapain, ini yang di sini, yang ini Yang dulu. itu tuh itu suasana kita lagi training. Oh Jadi, training ya kita selalu dikasih ilmu-ilmu baru gitu sama trainer kita. Oh jadi ada professional trainer ya. Ada Untuk para di situ tuh ada apa sih? Ada trader ya yang aku tahu ya, analis gitu ya. Ada Terus analis. apa lagi? Ya berarti ya sama sih kalau aku bilang. Sebenarnya kalau dibilang ada nama-namanya, kita bilangnya semuanya marketing sebenarnya. Oh gitu ya. Nah, tapi memang beda-beda job desk-nya. Ada yang bagian analisa, ada yang bagian training juga ya tadi, ada trainernya, terus ada yang bagian trading. Nah, Ya. tapi Karena banyak kan marketing sih memang. banyak marketingnya ya. Oke, jadi itu. Nah, terus itu yang di atas itu apa? yang di atas itu kita kan harus hidup sehat ya kan. Oh ya, karena ini ya kan mikirin duit terus ya. Bener, ngeliatin chart-chart terus gitu kan. Jadi kita setiap pagi hari Senin itu kita Senin sama selalu Jumat. ada Senin sama Jumat. Oh ya sorry, Senin sama Jumat kita setiap pagi habis briefing itu kita pasti akan senam. Disuruh senam, iya. senam berjamaah kan. Iya. Oh iya. Betul. Habis itu sholat Terus- berjamaah. Terus Terus yang ketiga ini waktu Pak Tommy datang ke kantor ya Cez. Ya itu direktur kita. Jadi ada kunjungan dari direktur pusat. Nah biasanya ngasih wejangan ya. ke teman-teman kayak gitu. Aku masih inget dulu waktu aku kerja di kayak gini, seminggu sekali aku ke Bali. Hanya cuman duduk di pantai, lihat pantai gitu ya, cuman duduk aja, relax. Kalau ngeliat pantai Biar kan nggak relax. stres ya? Iya bener, karena kan ini lumayan ya. Iya, Otak itu kadang posisi kita aja di mana ini, lagi transaksi ya bener nggak? Betul. Terus lagi kegantung lah kayak gitu ya. Jadi Floating bahasa lagi kerennya floating. Oh iya, floating, floating. sekarang. Udah lupa aku. Enggak, dari dulu nama aja floating. Cuman aku udah lupa, udah bertahun-tahun. Dulu 5 tahun aku kerja kayak gini gitu. Lumayan lah gitu. Kalau apa namanya? Setelah bisa mengumpulkan modal keluar, tapi masih main-main gini dikit-dikit lah. Gitu Ya kan. lumayan lah buat uang jajan kalau aku bilang. Ya, uang jajan buat tambah kenalan gitu ya. Ya kan nama-nama cewek kalau buat lu kan. Nambah-nambah cewek banyak banget kayaknya. Ya, Nah. jadi gitu ya. Kalau yang foto yang terakhir nih, aku mau jelasin foto yang terakhir. Yang paling seru sih yang terakhir kalau aku bilang. Nah, sekarang jadi Agrodana itu punya visi
untuk melebarkan sayap ke kampus-kampus. Oh gitu ya. Nah, jadi kita memberikan edukasi ke kampus-kampus, terutama di Surabaya. Kalau sekarang kita concernnya lagi ke Surabaya. Tapi padahal Agrodana nggak cuma concernnya di Surabaya. Kalau bisa di Jawa Timur. Karena apa? Biar orang-orang, terutama anak-anak yang umurnya masih dini lah anggapannya, mereka punya wawasan tentang gimana sih trading. Yang trading yang benar kayak gimana. Oh, ya. Itu berarti kalau masuk ke kampus itu ke fakultas apa? Sebenarnya kita bisa masuk all fakultas sih sebenarnya, karena kan kita hanya memberikan sosialisasi, edukasi. Jadi bukan suruh anak-anak kampus ini trading, bukan. Enggak. Iya, Jadinya kita kalau misalnya menuju ke sektor yang memang poinnya harusnya ke manajemen ekonomi, Ya, itu bener. lebih menjurus karena ini tentang keuangan Betul. sebenarnya. Tapi kalau sekarang kan sistemnya MBKM, Apa Merdeka Belajar Oh, iya, Kampus iya. Merdeka. Jadi semua kampus sudah punya ketentuan, semua bisa nyoba. Bukan MBP ya? Bukan. Tahu MBP? Apaan? Merdeka Bersama Pasangan. Ini baru mikir aku apa ya? Buat lucu-lucuan apa mikir. So, ya, ini aku ngalamin ya. Kan banyak sebetulnya dari mahasiswa itu nggak ngerti juga. Bahkan yang dari ekonomi nggak ngerti sebetulnya larinya duit itu kayak apa sih. Secara Bener. financial tuh nggak ngerti. Misalkan devisa negara tuh apa. Aku dulu tahu apa istilahnya cadangan devisa itu apa ya. Semua itu dari gini-gini gitu. Dan ternyata kadang-kadang orang yang kerja di bank pun ada yang nggak ngerti. Sebenarnya kalau aku bilang sih banyak kan orang kadang-kadang memang nggak ngerti. Cuma Iya. karena apa? Teori kan Iya, banyak iya, kan iya. kalau yang di kampus-kampus tuh teori, full teori. Kadang-kadang orang nggak ngerti. Banyak kan orang taunya obligasi, orang Ya. taunya saham, tapi kadang-kadang bingung cara transaksi ini. Iya, gimana iya, sih? iya, Karena iya. banyak kan teori yang diajarin. nggak Karena praktek. pengertian mereka kayak dagang biasa. Kalau beli untung itu ya dijualnya lebih mahal. Kalau ini kan bisa jual dulu, dua-duanya, ya, bisa jual dulu, atau beli. baru transaksi endingnya beli kan gitu ya. Bisa langsung. Ya itu nanti kalau ngomong secara teknis guys, itu nanti ngomong sama mbak-mbak cantik ini ya. Jadi sama Christine dan Helen ya, gitu ya. Harus janjian dulu lewat saya. Oh gitu ya. Punya manajer pribadi gue jadinya. Nggak. Bercanda, kerjaan udah banyak ya. So, jadi thank you banget ya untuk Helen dan Christine ya, waktunya ya udah mengedukasi kita, mengedukasi masyarakat apa itu pasar modal, apa itu pasar pucang, apa itu transaksi emas ya, apa itu apa tadi mata uang asing, indeks. Ini Komoditi. sebuah pengetahuan yang luar biasa. Jadi guys, ini kalau misalkan orang-orang pengen tahu, ini menghubungi siapa ini dan nomornya berapa ini? Nah, kalau misalnya pengen tahu kantornya dulu, nah orang kadang-kadang bingung, katanya legal tapi kantornya ada di mana? Nah, kalau di Surabaya itu ada di Ciputra World Office Tower. Oh, Nah, sambil nge-mall ya? sambil nge-mall Oh. bisa, jadi bisa ke kantor dulu baru nge-mall. Ya, Nah, pantesan atau wajah- dua-duanya. Dua-duanya Nah, ya. Jadi di Ciputra World Office Tower lantai 33. Lantai 33. Iya, Tinggi iya. banget ya. Tinggi Pantes banget. kamu tinggi. Iya. Enggak, berarti suka ngopi-ngopi di situ ya. Iya Habis kan, kalau enak break kan? makanya Iya. muka-mukanya kayak kopi semua ini. Anak-anak di sini tuh mukanya udah kayak kopi semua. Nah. Terus menghubungi siapa? Bisa hubungin aku atau bisa hubungin Helen nanti. Enaknya di gimana nih ngasih Ya nomornya? enggak kasih aja Nah, nomornya. Ha. Kalau hubungin aku bisa di 0811 3181. Coba diulang lagi. Di 0811 3181. Oke, jadi itu ya guys ya, kalau kalian pengen ada informasi langsung kontak two beautiful ladies ini ya, Christine dan Helen ya. Oke. Kalau yang lebih jauh harus melalui saya. Oke, thank you banget ya Christine, Helen ya. Semoga sukses untuk Thank you. tradingnya, makin banyak kliennya ya. Amin. Dan makin
besar ininya omset yang ditransaksikan ya. Oke. Ya nanti kalau udah besar jangan lupa sama saya. Oke. Ngajak ngopi, ngajak makan kemana. Oke. Oke guys, saya Anthony Skywalker bersama Christine dan Helen. Kita undur diri dulu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Thank you. Luar biasa. I wanna be your baby, that will be not easy. You make me so happy. Your smile is always in my mind. You can call me honey, cause you make me crazy. In my heart, in my soul, your heart will always be mine.